Oke, anggap saya mentor Anda hari ini ya. Kita akan sama-sama membedah gimana sih caranya menganalisis sebuah perusahaan. Nah, untuk studi kasusnya, kita pakai perusahaan energi dan konstruksi yang baru aja melantai di bursa, namanya Sola. Oke, langsung aja kita mulai. Setiap investor pasti ketemu teka-teki ini. Sebenarnya, berapa sih nilai wajar sebuah perusahaan? Nah, lihat Sola ini. Ada dua cerita yang beda banget. Satu pihak bilang, wah, harganya kemahalan, tapi di sisi lain, para analis justru melihat ada potensi keuntungan yang lumayan. Nah loh, jadi harga mana yang benar? Dan yang lebih penting, gimana cara kita menentukannya? Untuk menjawab itu, kita nggak bisa cuma lihat harga sahamnya aja. Kita harus gali lebih dalam dan benar-benar paham bisnisnya. Oke, bagian pertama, mari kita intip dulu mesinnya perusahaan ini. Sebenarnya, apa sih yang mereka kerjakan sampai bisa dapat uang? Jadi, Sola ini bisnisnya pirber banget. Mereka punya dua segmen. Pertama, mereka jualan aspal dengan merek XO Lebit. Tapi nggak cuma itu, mereka juga yang ngerjain konstruksinya. Artinya, mereka bisa dapat untung double dari satu proyek. Apalagi, mereka fokus di proyek-proyek mahal kayak jalanan tambang gitu. Cerdas kan? Kalau kita lihat perjalanannya, ini menarik banget. Mereka mulai sebagai perusahaan asing, terus putar haluan jadi perusahaan lokal, biar lebih gampang dapat proyek pemerintah dan BUMN. Puncaknya, ya saat mereka IPO, alias jual saham ke publik, terus langsung tancap gas masuk ke teknologi hijau. Strategis banget. Nah, setelah mereka jadi perusahaan publik, laporan keuangannya ini nunjukin cerita yang, wah, dramatis. Coba lihat ini. Setelah IPO, pendapatan mereka langsung meledak. Tumbuh lebih dari 180%. Gila banget! Pertumbuhan itu langsung kelihatan hasilnya. Laba kotornya naik hampir 2 kali lipat. Tapi yang paling bikin melongo itu yang ini nih. Laba bersihnya meroket lebih dari 565%. Ini angka yang luar biasa. Nah, tabel ini merangkum semua lonjakan fantastis itu. Dari mana datangnya? Sebagian besar ternyata didorong dari kesuksesan mereka dapetin kontrak-kontrak jumbo di sektor konstruksi tambang. Oke, labanya meroket. Keren. Terus pertanyaannya, dengan kondisi sekarang, harga sahamnya itu bisa dibilang murah atau udah mahal? Buat jawab itu, kita pakai salah satu alat paling dasar, namanya PE ratio. Gampangnya gini deh, PE itu nunjukin berapa tahun yang kita butuhkan sampai modal kita kembali dari laba perusahaan kalau kita beli satu lembar sahamnya. Dan PE ratio Sola saat ini ada di angka sekitar 9 kali. 9 kali itu murah atau mahal? Nah, ini dia poin kuncinya. Rata-rata PE di industrinya itu seringnya di atas 12 kali. Jadi, kalau Sola cuma 9, ini bisa jadi sinyal kuat kalau sahamnya lagi didiskonin sama pasar. Apalagi kalau kita ingat pertumbuhan labanya yang gila-gilaan tadi. Coba kita lihat semua angkanya biar lengkap. Dari PE, PBV, sampai laba per sahamnya. Angka-angka ini ngasih kita potret valuasi perusahaan dari berbagai sudut, nggak cuma dari satu sisi aja. Oke, ingat ya, investor yang cerdas itu nggak cuma lihat angka hari ini. Mereka selalu menimbang antara potensi masa depan melawan risiko yang ada di depan mata. Yuk kita timbang bareng-bareng. Di satu sisi ada pendorong pertumbuhan yang kuat, kayak kerjasama mereka di teknologi hijau. Tapi di sisi lain ada resiko yang harus kita waspadai. Contohnya, ketergantungan sama beberapa pelanggan besar aja dan juga bahan baku aspal yang masih impor. Ini bisa jadi pedang bermata dua. Langkah mereka masuk ke bisnis carbon capture atau teknologi penangkapan karbon ini penting banget. Kenapa? Karena ini bisa mengubah total cara pasar memandang dan menilai perusahaan ini di masa depan. Ini bukan lagi cuma soal aspal, tapi soal masa depan ekonomi rendah karbon. Jadi, setelah kita bedah semua ini dari A sampai Z, apa pelajaran utama yang bisa kita bawa pulang? Tujuan saya di sini bukan buat nyuruh Anda beli atau jual ya, tapi untuk ngasih kerangka berpikir yang bisa Anda pakai berulang-ulang. Ingat, 5 langkah ini. 1. Mulai dari teka-tekinya. 2. Pahami bisnisnya. 3. Analisis pertumbuhannya. 4. Hitung nilainya. Dan 5. Yang paling penting, timbang masa depannya. Pada akhirnya, investasi itu soal cerita mana yang Anda percaya. Cerita Sola ini lagi berubah. Dari sekedar perusahaan aspal menjadi inovator teknologi hijau. Pertanyaan besarnya sekarang untuk Anda, berapa harga yang bersedia Anda bayar untuk membeli masa depan itu? Nah, jawaban itu hanya Anda yang bisa menentukannya.